12 ini sampai tanggal 17 hari Jumat sampai Sabtu sini berarti kami sini lagi Sabtu 17 ya jadi nanti teman-teman bicara ya. Kita bisa di sini tanggal 21 Desember itu hari Rabu, hari batik ya, hari batik karena kan rencana kita mau pakai batik, jadi seragamkan ya. Ada saya tidak tahu juga ada kan ya. Jadi kita rencana hari Rabu 21 ya, itu kan sudah batik, itu ASN Kementerian Agama itu sudah masuk baju batik Rabu Kamis. Jadi kita mengawali dengan seperti itu karena Senin Selasa itu bagus karena persiapan, memang persiapan pejabat-pejabat yang ini persyaratan-persyaratannya bisa di ini hari Senin dan Selasa ya, seperti apa namanya yang akan kita undang para pejabat ya. Jadi itu tanggal 21 rencananya. Ada yang mengusulkan yang lain? Dengan pertimbangan karena tahun lalu itu seperti itu. Jadi kita sebenarnya begini, kita tetap bersurat. Ini sudah lewat pandemi ya. Jadi terima kasih terkait dengan hari ini. Tentu kita dulu harus menghitung yang lain karena sampai detik ini mungkin baru 10% yang membayar biaya nakes ya, biaya wisuda. Jadi tetap harus ada pertimbangan ini karena jangan sampai menganggap bahwa interval kita panjang sehingga teman-teman di kecamatan sedikit kurang mengabaikan memperketat pembayaran ini. Kami di timur sudah menyampaikan ke beberapa desa untuk mempercepat proses pembayarannya, sekalipun nanti pelaksanaannya sekitar tanggal 21 itu. Iya, terima kasih ya. Nah, memang seperti inilah yang memang ditunggu-tunggu pembina sebenarnya, hari-harinya, tanggalnya. Karena beberapa pembina itu langsung menanyakan kapan pelaksanaannya Pak, tanggal berapa? Karena mau membayar. Makanya karena sudah ada penentuan ini tanggal 21, insya Allah kita sudah umumkan, sudah bisa sampaikan di panitia, di grup ya, dan grup guru mengaji seluruh kecamatan untuk menyampaikan hal ini bahwa insya Allah hari H wisuda itu tanggal 20 hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 ya. Dan diinformasikan secepatnya untuk menyelesaikan pembayaran karena kita akan bergerak sebenarnya secepat mungkin ya, karena tak terasa ini apalagi ada kegiatan HAM ya yang menyita waktu kita karena kita juga terlibat ya di Porseni. Nanti terabaikan sehingga ini yang bisa membuat kita tidak konsen ke sini ya karena terbelah. Makanya secepat mungkin kalau bisa awal Desember sudah rampung ini ya, rampung pembayarannya Desember ya karena ini masih tanggal 22 ya, 1 pekan ke depan itu sudah bisa dirampungkan lah ya, diusahakan secepat mungkin ya karena kita akan bergerak mulai Desember itu sudah bisa kita banyak ya, berbuat banyak dan seterusnya ya. Jadi ini Pak ya. Baik, karena sudah disepakati kan 21 ya Pak ya. Oke ya, kita sepakati dulu 21, ketuk Pak dulu ya. Jadi insyaallah pelaksanaan hari H ya wisuda kita tanggal 21 Desember 2022. Selanjutnya kita beralih ke tempat wisuda ya. Tempat wisuda kita ini belum ada yang pasti, tapi kita usahakan yang outdoor ya, bukan indoor
outdoor. Ya. Misal lapangan saja satu. Ya, itu opsi, satu opsi. Mungkin ada teman-teman yang punya, kenapa kita bukan indoor, kenapa outdoor? Karena calon wisudawan ini 1.050 orang, artinya 1.000 lah, ya, 1.000 dikali 3, kali 2, ya, dikali 2, karena orang tua dengan pembina, berarti anggap minimal 3.000, minimal 3.000, ya, 3.000 orang yang hadir minimal. Dan tidak menutup kemungkinan lebih dari 3.000 orang. Ya, maka tempat yang mesti kita siapkan adalah tempat yang outdoor, di luar ruangan. Ya, luar ruangan. Dan opsi pertama itu ya seperti tahun-tahun sebelumnya, 3 tahun yang lalu, untuk kita disinjai bersatu, lapangan sinjai bersatu. Ya. Atau ada usulan yang lain? Iya, silakan. Banyak-banyak dua, tidak apa-apa. Baik, ini kita sudah masuk pada poin yang kedua. Kemarin saya tertarik itu postingannya Pak Saiful waktu wisudanya UMSI. Sekarang saya bertanya, berapa kapasitasnya itu yang di Islamic Center itu dulu? Karena beliau kayaknya kemarin ada postingan itu, sementara menyurvei itu yang hasil surveinya yang belum saya dengar. Maaf karena saya nggak sempat itu di Indonesia waktu dulu. Islamic Center berapa hasil survei untuk yang di bawahnya itu? Oh iya, baik, terima kasih ya. Ya, jadi saya ke sana itu bersama Ustaz Pak Jode sebagai apalagi undangan. Jadi ternyata kita lihat di sana di bawah Islamic Center itu ruangan di dalam itu bisa memuat 500 orang di dalam. Yang di terasnya lu bagian bawah itu, teras bawahnya itu bisa sampai sekitar 800 orang. Teras luarnya. Ya. Nah, untuk bagian bawah tapi teras, dan itu ada lantai semua, segel semua. Dan dia punya di bawah itu selain ruangan untuk pertemuan, ada ruangan kecil-kecil. Ya, ruang kecil yang ukuran sekitar 4x4 atau 5x5 ya. Itu ada sekitar 8. Kelilingnya itu. Jadi kita pikir kalau itu misalnya itu dipakai, itu bisa menjadi tempat-tempat konsumsinya para kecamatan ya, karena kita ada 9 kecamatan. Ya, itu kan itu ada luas-luas itu. Dan ada ruang tersendiri juga di bawah khusus untuk panitia, misalnya kalau ada yang menyelenggarakan acara panitia itu yang panjangnya sekitar 10 kali 5 meter. Misalnya panitianya mau bikin tersendiri tempat konsumsinya tersendiri, dan ada juga ada untuk VIP-nya ruang VIP di bawah. Jadi tersendiri. Itu di bawah ada berbagai ruangan, dan khusus ruang pertemuannya itu bisa memuat 500 orang, karena jumlah wisatawan orang itu 500 lebih 500 orang di dalam semua. Kayak 1.000 dalam. Intinya tidak cukup kalau ya untuk sekitar 1.000 orang. Bukan 500, karena ada orang tua masuk. 1.000-an di dalam. Iya, 1.000-an di dalam, karena ada orang tua masuk juga di dalam. Orang tua. Ini 1.000 itu masih bisa longgar sedikit atau masih bisa tambah itu? Sudah pas gitu. Sudah banyak kemarin musik 500 lebih. Tapi orang tua masuk. Orang tuanya, dengan orang tuanya masuk di dalam. Di luar itu tidak ada. Di luar itu tidak, di teras luarnya itu tidak ada kursi, karena kemarin tidak diizinkan di luar pasar pakai kursi, tapi dari penonton saja, keluarganya saja di luar. Ya itu. Sedikit saya terpikir itu, saya memikirkan sekiranya itu bisa menampung 2.000 orang atau mendekati itu, alangkah bagusnya di situ sekiranya. Karena tingkat kesulitannya kuliah di Sinjai Bersatu kalau pengaturan itu, karena ada yang di bawah itu santri, ada yang di atas, tapi karena itu kayaknya tidak memungkinkan untuk itu, jadi itu saya yang saya mau. Ya, jadi kalau misalnya kalau mau dipakai, misalnya kalau kita mau pakai TKTPA itu, palingan santri semua di dalam, kalau orang tua di luar. Nah itu bisa kalau gitu modelnya, karena 1.000 lebih datang, 1.000 orang tampung di dalam, di luar itu agak luas terasnya. Nah
itu kalau orang tua. Kemudian kelebihannya kan tempat wudhu dan tempat kamar mandinya banyak di sana. Ya, lantai 2 lantai atasnya itu tempat sholat. Itu kelebihannya. Itu yang sempat saya pakai slide ini menghitung, kemudian sekiranya memungkinkan di situ kita bisa menghemat sewa apa tadi? Tenda. Sewa ya kursi, tenda, panggung, yaitu minimal itu yang bisa dimaksimalkan. Jadi itu kan tergantung nanti kesepakatan. Iya. Itu saja. Assalamualaikum. Ya, ada opsi tadi di Islamic Center. Ya, itu opsi. Tetapi itu jumlah yang sebenarnya tidak begitu banyak. Ya. Terima kasih. Memang kalau kita melihat dari segi efektivitas syiarnya itu dan keterjangkauannya, ya, karena kita mesti pikir juga keterjangkauan, ya. Kenapa saya pikir keterjangkauan ke Tanah itu agak sulit, ya, agak sulit karena itulah kenapa. Marilah penyuluh agama Islam bersatu berjuang bersama, berdasarkan Al-Quran dan tuntunan sunnah, membimbing umat untuk menggapai hidayah. Yang berat memang kalau kita mau bolak-balik ke situ, ya. Beda kalau di Sinjai Bersatu, karena Sinjai Bersatu di tengah-tengah kota dengan lapangan yang luas sebenarnya, ya. Jadikanlah masyarakat Indonesia baldatun thayyibatu